Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Nah, kakak yakin semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita tidak bertemu, tapi tetap sukacita ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita mulai ibadah kita ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Sama-sama kita katakan salam juga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, selama di rumah bagaimana perasaannya? Ada yang bosan gak? Bosan ya? Iya, kakak juga bosan. Tapi kita harus menuruti kata pemerintah. Kalau kita tidak taat, nanti adik-adik dan teman-teman yang lain juga sakit. Nah, selama di rumah, ada nggak yang nggak dengar-dengaran sama mama? Misalnya, mama bilang, cuci tangan. Tapi adik-adik bilang, nggak ntar aja, karena asik main handphone kah, nonton TV kah. Nah, adik-adik kalau kita melawan mama papa itu baik nggak? Nggak baik ya? Nah, itu kalau kita melawan mama, Tuhan sedih nggak? Sedih ya. Nah, sekarang kalau Tuhan sedih itu kita ngapain? Kita harus minta maaf, minta pengampunan kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita meminta pengampunan kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Ya Bapa, kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran kami, baik itu kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, melukai hati mama papa, adik, kakak, atau teman-teman kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang adik-adik, setelah kita mengaku dosa kita, Tuhan itu Maha Penyayang dan sangat menyayangi adik-adik, mengasihi adik-adik. Sekarang kita dengarkan berita anugerah ya, dari 1 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tuhan yang telah membangkitkan Allah, Dia juga yang akan membangkitkan kita dalam kuasa-Nya. Amin. Kita menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan berita anugerah, Tuhan menghendaki kita untuk hidup baru. Nah, petunjuk hidup baru kita pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan cerita. Namun
sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Tuhan, kiranya berkati kami, kiranya kami boleh mendengarkan dengan baik, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya buka telinga kami, diamkan kami, biar kami duduk tenang. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Adik-adik, itu tangan siapa ya? Loh, kok seperti ada bekas luka? Coba kita perhatikan sekali lagi. Iya, benar, tangannya luka. Ada yang tahu gak itu tangan siapa? Iya, tangan Tuhan Yesus. Dan itu adalah bekas luka pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus setelah bangkit, Dia pergi menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di sebuah rumah. Tetapi salah satu dari muridnya, yaitu Thomas, tidak berada di situ ketika Tuhan Yesus datang menampakkan dirinya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus menceritakan bahwa mereka telah bertemu Tuhan. Mereka berkata kepada Thomas, "Kami sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, sekali-kali saya tidak mau percaya." Seminggu kemudian, murid-murid Yesus ada lagi di rumah itu. Thomas juga hadir. Semua pintu terkunci. Kemudian Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Yesus tahu apa yang Thomas telah katakan kepada teman-temannya. Yesus mengasihi Thomas sehingga ia menolongnya supaya ia juga percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Thomas, anakku, aku tahu kau tidak percaya aku telah bangkit. Sekarang aku ada di depanmu. Lihatlah tanganku, taruhlah jarimu pada bekas paku, dan taruhlah juga di lambungku pada bekas tombak. Akulah ini, percayalah." Kemudian Thomas melihat tangan dan lambung Tuhan Yesus. Thomas pun berkata, "Aku melihatmu, Tuhan Yesus. Engkau Tuhanku dan Allahku. Engkau berkuasa. Benar, Engkau telah bangkit. Aku senang Engkau bangkit. Ayo teman-teman, kita bersuka cita. Yesus benar bangkit." Thomas menjadi percaya bahwa benar yang di hadapannya adalah Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Yesus pun berkata kepadanya, "Engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik, tadi ceritanya tentang apa? Thomas. Ada nggak yang mau jadi Thomas? Nggak ada ya, karena Tuhan Yesus bilang, meskipun kita nggak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya, kita disebut berbahagia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita masukkan ke dalam amplop ya. Nanti kalau kita udah beribadah di gereja, persembahan itu kita kasih ke kakak-kakak yang mengajar di kelas masing-masing. Kita memberikan persembahan kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Duduk tenang ya, kita berdoa. Tuhan yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat ini karena Tuhan boleh memungkinkan kami untuk beribadah kembali. Meskipun kami beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Ya Bapa Sorgawi, kami berdoa buat kami, kiranya Tuhan selalu peliharakan di dalam langkah kehidupan kami. Tuhan kiranya berikan kesehatan, biarlah kami selalu menjalani hidup ini dengan selalu bersyukur. Berkati mama, papa, dan segenap keluarga kami, biar kami selalu dalam keadaan sehat juga. Bapa, kami berdoa untuk kondisi yang saat ini kami bergumul mengenai penyakit COVID-19. Tuhan kiranya berkuasa agar penyakit ini segera lenyap dari dunia ini Bapa. Dan kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan kiranya berkati juga agar mereka selalu sehat. Bapa Sorgawi, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati agar persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik. Dan yang masih ada pada orang tua kami Bapa, Tuhan kiranya berkati agar kami dapat menggunakannya untuk kehidupan selanjutnya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita menyanyi lagu ya, lagunya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan melihat kita. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan menjaga kita. Tuhan menyayangi kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita minggu ini.
Kakak doakan semoga adik-adik tetap di rumah ya dan tetap menjaga kebersihan. Dah.